Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasir haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat jamaah majelis taklim sosial malam minggu yang insya Allah semuanya dalam keadaan kondisi sehat walafiat, yang insya Allah hadirnya ikhlas karena Allah, amin. Yang insya Allah hadirnya mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan insya Allah apa yang diniatkannya, yang dihajatkannya mendapatkan makbul qabul dari Allah Subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Wabil khusus yang sama-sama kita hormati para alim ulama, para kiai, para guru-guru, para ustaz, al-mukarram wal muhtaram, akhina fillah al-ustaz David Anas Malik. Alhamdulillah bisnisnya lagi lancar, lagi mantap ya. Insyaallah apa yang diniatkan ya oleh Ustaz David Anas mendapatkan kelancaran dari Allah. Sapinya laku keras, kambingnya laku keras. Iya. Insya Allah sapinya bukan dari Kuningan. Insya Allah ya, doain. Dan insya Allah mudah-mudahan senantiasa selalu mendapatkan kesehatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu sehat wal afiat jasmaninya juga rohaninya. Dan juga bil khusus yang sama-sama kita hormati akhina fillah Ustadzul Karam, yaitu MC kawakan kita dari TV1 Bapak Ahmad Nuzali SAG. Insya Allah bisnisnya juga diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisnis tembaganya Pak ya, biar tahun ini ya bisa ada jalan keluarnya. Doain Pak buat Ustadz mah biar berkah hidupnya ya, bisnis tembaganya biar lancar ya, biar ada jalan keluarnya, rezekinya banyak, berkah ya. Buat siapa? Buat kita semua. Nanti kalau udah jebol bisnisnya ya jangan diem-diem sampai juga ya. Dan juga yang kita sama-sama hormati para tokoh-tokoh masyarakat, bapak kita, bapak RW kita, bapak RW Wikata, insya Allah senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dapat mengurus keluarganya dengan sebaik-baiknya, dan insya Allah dapat menjalankan amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Mobil khusus juga Bapak DKM kita, Bapak Citra S, DKM Masjid Jami Al Huda. Kita doakan juga insya Allah selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga yang sama-sama kita hormati Ketua Majelis Ta'lim malam minggu, yaitu Bapak Abdul Qadir beserta jajaran pengurusnya. Insyaallah senantiasa dapat menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya agar majelis ta'lim yang sedang kita jalankan ini mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, jamaahnya bertambah ya, insyaallah mudah-mudahan jamaahnya ya diberikan oleh Allah ya, jamaah yang istiqomah. Dan juga yang sama-sama kita hormati dan kita hormati orang tua kita, Bapak Masad Sobari. Alhamdulillah ya, dari sejak kecil saya dengan Pak Masad Sobari. Pak Masad Sobari alhamdulillah ya kelihatannya masih awet muda ya, muda, insyaallah sehat selalu Pak ya, sehat selalu. Insyaallah mudah-mudahan ya majelis ta'lim yang dulu ya hingga sekarang Bapak Masad Sobari yang telah menjalankannya, insya Allah apa yang telah dilaksanakan oleh Bapak Masad Sobari dijadikan amal soleh yang sebaik-baiknya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga Bapak Jumani, Bapak Anwar Ujang, dan juga Bapak ya, Sahrum dan yang lain-lainnya. Dan begitu juga alhamdulillah Bapak RT kita, Bapak RT Sarjono, dan Bapak mantan RT yaitu Bapak Nurullah. Semuanya dah insya Allah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan di dalam kumpulnya kita di sini. Dan juga mobil khusus sahibul hajat, sahibul bait, yaitu abang saya Bapak Abdul Manap. Ya alhamdulillah dulu saya sering main kemari, ini namanya Poncol Pak. Dulu waktu saya masih kecil tahun 80-an kalau saya main kemari itu di belakang Taman Kedaung, dulu sawah. Lewat situ dulu saya kemari. Iya, dulu Marawa Kalong, dulu Taman Kedaung itu sawah. Ya, saya main ke Poncol ini dulu masih kecil. Ya, datang ke emak saya, Maniol, kemari mainnya. Ya, alhamdulillah kalau pulang dikasih gocap, udah girang benar. Kasih, apalagi cepet udah girang benar. Oh kemari mamanya dulu pasti dikasih jajanan sama Maniol ya. Alhamdulillah insyaallah ya Bapak Abdul Manap ya telah bergabung bersama-sama kita, dan tadi sambutannya juga telah diberikannya ya, beliau sudah pensiun dari tugasnya, insyaallah mudah-mudahan ya Bapak Abdul Manap beserta keluarga dan juga Empok Robah senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan rumah yang sekarang ini ditempatinya mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, syukur alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, malam hari ini saya dapat hadir berkumpul bersama bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian setelah 2 minggu isolasi di rumah. Bahasa isolasinya bukan karena COVID, memang penyakit ya. Orang kalau udah bahasa isolasi katanya udah main COVID baik ya. Ya, penyakit sekarang udah pilek, udah batuk ya. Yang dulu mau pilek batuk itu nggak ada rasanya ya. Sekarang orang penciuman udah kagak ada, takut COVID ya. Padahal ini penyakit adalah pancaroba, perubahan cuaca ya. Seharusnya musim kering sekarang ini ya, kadang hujan kadang panas. Jadi jika tubuh yang tidak tahan dengan imunnya ya, imunnya nggak kuat, maka terinfeksi dengan yang namanya virus, yaitu virus flu dulu mah ya. Nah alhamdulillah kondisi saya dalam kondisi sehat sekarang ini ya. Pileknya juga udah hilang, batuknya udah hilang, dan juga kondisi keadaan sehat ya. Insya Allah mudah-mudahan dapat berkumpul lagi ya. Jumat 2 Jumat khotib udah saya tinggalin kemarin ya, saya alfa di Bambu Agus sama di Cipayung saya alfa ya 2 Jumat.
dan juga majelis ta'lim yang lainnya. Insyaallah mudah-mudahan senantiasa kita semua mendapatkan kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula sholawat teriring salam kita sampaikan, sholawat salam kita, kehariban kita, junjungan kita, Nabi kita tercinta, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya dan para sahabatnya sekalian. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, malam hari ini insya Allah ya, karena ada beberapa ustadz menggunakan buku, menggunakan kitab. Nah sekarang pun malam minggu ini saya menggunakan kitab, yaitu kitab yang bernama Tanbihul Ghafilin. Apa artinya? Artinya adalah yang mengingatkan kembali bagi manusia yang lalai. Nah kitab ini yang sangat bagus ya jika kita pelajari. Nah untuk malam hari ini sedikit Bapak Ibu hadirin hadirat sekalian yang akan saya bahas dan akan saya bacakan yaitu masalah ikhlas. Tahu ikhlas apaan? Kalau kata engkong saya, ikhlas itu kita sholat ya banyak bocah bercanda. Wassalamualaikum, jangan langsung ngomelin bocah. Itu namanya kagak ikhlas. Itu kata engkong saya. Yang namanya ikhlas ketika kita sedang sholat, ada bocah bercanda, setelah salam antepin baik, jangan diomelin. Tuh kata engkong saya begitu. Jadi maksudnya apapun yang kita kerjakan ya, jangan ngelihat kanan, jangan ngelihat kiri, kerjain baik. Itu namanya ikhlas. Loh, ya Pak. Kadang kita kan sering gitu kan, ya sering banget ngucapin ikhlas, gampang banget ngucapin ikhlas. Ikhlas apa ngerjainnya? Ikhlas. Hatinya gitu ya. Gua mah ngasihnya ikhlas, ngasih berapa juga terima sama dia, ikhlas gitu ya. Apakah itu yang dimaksud dengan ikhlas? Ikhlas menurut agama adalah apa yang dikerjakan itu karena Allah, bukan karena yang lainnya, bukan karena pengen dipuji, bukan karena pengen terkenal, bukan karena popularitas, tetapi yang namanya ikhlas itu adalah pekerjaan yang dikerjakan lillahi ta'ala. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi ujung-ujungnya lillahi. Kita duduk di sini ya, lain kampung, lain kecamatan, lain kampung, lain kecamatan. Insya Allah hadirnya karena Allah. Tapi kalau hadirnya karena yang lainnya, habis dah amalannya. Baca yasinnya kagak ada apa-apanya, tahlilnya kagak ada nilainya ya. Duduknya cuma dapat capek doang. Karena tidak dibarengi dengan lillahi ta'ala. Baik Bapak Ibu hadirin hadirat, sedikit hadis yang akan saya bacakan ini mengenai tentang daripada bahayanya orang yang riya, orang yang tidak ikhlas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Akhwafu ma akhafu alaikum syirkul asghar." Qalu ya Rasulullah, wa ma syirkul asghar? Qala ardiya
Yaqulullahu ta'ala lahum yawma yujazil ibadah bi a'malihim. Idhabu ilal ladzina kuntum tura'una lahum fid dunya fanzuru hal tajiduna indahum khaira. Yang artinya syirik kecil adalah suatu penyakit yang sangat berbahaya bagi kalian. Lalu para sahabat bertanya, apakah syirik kecil itu ya Rasul? Jawab para sahabat, jawab Rasulullah, yaitu riya. Besok di hari kiamat Allah menyuruh mereka mencari pahala amalnya. Kepada siapa tujuan amal itu? Firman Allah, carilah manusia yang waktu hidup di dunia kamu beramal tujuannya hanya untuk dipuji, disanjung oleh mereka. Mintalah pahala kepada mereka itu. Ini bahayanya Pak, kalau orang ya beramal dengan tujuan riya, beramal dengan tujuan pengen disanjung. Gimana ketua, saya ceramahnya bagus kagak? Wow, pengen disanjung. Ya, jadi apapun bentuknya amal, kalau tujuannya riya, maka nanti di yaumil akhirah kita bawanya hanya bawa karung bolong, ya, yang tidak ada amalnya, sia-sia. Ya, ditanya oleh Allah, kamu sholat ya Allah, mana pahalanya? Enggak ada. Emang kenapa kagak ada? Saya sholatnya pengen disanjung doang. Saya sholatnya pengen dikata alim doang. Saya pengen sholatnya akhirnya apa? Ketika menghadap Allah tidak ada amal. Nah ini bahayanya. Maka Rasulullah menyebutnya syirkul asghar, yaitu syirik kecil. Jadi riya ini adalah penyakit syirik kecil yang bahayanya akan merusak seluruh amal. Sholat malam kita pengen dipuji orang, sia-sia. Puasa kita pengen dipuji orang, sia-sia. Ya, apapun yang bentuknya ibadah kepada Allah, kalau pengen dipuji orang, sia-sia. Tuh, ya. Nah, maka dari itu aja Mas kalian, ikhlas ini gampang diucapkan, tetapi berat sekali dikerjakan. Nah, bagaimana solusinya biar kita amal ini diterima? Ya, apapun bentuknya lillahi ta'ala. Alhamdulillah, ntar malam minggu niat karena Allah saya mau berangkat ngaji, itu udah termasuk ikhlas. Ntar malam minggu ngajinya di Kedaung, Kecamatan Pamulang, di rumah Bapak Abdul Mano, lillahi ta'ala, insya Allah saya dapat hadir. Ya, kalau ntar malam minggu nih, waduh bayar arisan bagaimana nih? Nah, itu ngajinya udah karena habis betul. Habis ya, nggak dapat betul amalnya. Bu, ngerti orang? Diem baik. Bu ya, ikhlas Bu ya. Ikhlas Bu ya. Tadi kemarin bayar kan mobilnya? Bayar kagak? Gratis, alhamdulillah. Ikhlas bener kalau gratis semua. Kalau bayar mau ngedumul mau kagak. Ya, nah ini. Jadi apapun bentuknya amal kebaikan itu harus dilandasi niat karena Allah. Jadi salah satu ucapan jika kita ingin berbuat baik, ucapkanlah terdahulu dengan kata lillahi ta'ala, insya Allah. Ya, termasuk orang yang ikhlas dalam beramal. Nah, kemudian di dalam hadis ya juga terkandung, yaitu sebuah perkataan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis qudsi,
aku tidak memerlukan sekutu atau apapun amal yang syirik padaku. Barang siapa yang melakukannya, maka terlepas dariku, bukan urusanku. Jadi amal itu dari Allah, pahala dari Allah. Kita semuanya pengen berbuat baik ini, pengen masuk surga. Allah juga yang menentukan maksud surganya atau tidak. Bagaimana niatnya pekerjaan kita. Maka amal baik apapun yang dilakukan tanpa ikhtiar tidak akan diterima dan tiada balasannya kecuali neraka. Nauzubillah min. Iya, ya. Datang ngajar rajin banget ya, nggak pernah absen, nggak taunya masuk neraka. Nauzubillah. Ya, man kana yuridul ajilata ajjalna lahu biha ma nasya'u liman nuridu tsumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madmuman madhura. Artinya barang siapa menghendaki kesenangan dunia dengan amalnya, maka Allah pun memenuhinya di dunia. Pak, Bu, ya. Jadi kalau kita pengen kehendak dunia, Allah penuhi. Allah penuhi ya. Ngomong ngaji biar ntar arisannya banyak, nggak tahu aja ntar dapat di 10 juta, dipenuhi oleh Allah. Tuh ya. Ngomong ngaji biar gua dibilang orang yang bergaul, dipenuhi oleh Allah. Dipenuhi ya. Jadi apa yang kami kehendaki bagi keinginannya, kemudian kami masukkan dia ke neraka, keadaannya sangat hina dan terusir jauh dari rahmatnya. Nauzubillah min. Kalau orang pengen amalnya di dunia doang. Wa man aradal akhirata wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'minun faulaika kana sa'yuhum masykura. Dan barang siapa menghendaki kesenangan di akhirat dari pahala amalnya dengan sepenuh hati melakukan secara ikhlas dan beriman, maka mereka itulah orang yang usahanya diterima amalnya memperoleh pahala. Jadi niatin semua karena akhirat ya. Sebab apapun bentuknya kita butuhnya di akhirat, bukan di dunia. Karena Allah siapkan ya buat kita di akhirat. Di akhirat ya. Kita tidak butuh pujian di dunia ini. Kita tidak butuh sanjungan di dunia ini. Kita butuh adalah pekerjaan yang diterima oleh Allah yang hasilnya kita terima nanti di akhirat dan Allah balas amalan kita dengan pahala. Nah, ini bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang mengenai tentang ikhlas. Jadi apa bentuknya pun amal yang kita kerjakan ya harus dilandasi dengan keikhlasan. Gimana cara keikhlasan tadi? Sebelum kita berangkat lillahi ta'ala, saya niat ngaji karena Allah, saya sholat zuhur karena Allah, semuanya karena Allah. Setelah itu baru kita dapat sanjungan ataupun yang lainnya ya, itu adalah bagian daripada amal kebaikan kita. Nah, inilah Bapak Ibu hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, di dalam kitab Tanbihul Ghafilin tentang daripada keikhlasan. Bentuk apapun amal itu harus dibalas dengan keikhlasan. Inilah sekedar ya sedikit yang dapat saya sampaikan. Insya Allah nanti di lain waktu kita sambung lagi tentang ikhlas, yaitu mengenai daripada 7 amalan yang tanpa dibarengi dengan 7 amalan yang lainnya ya. Nah, kira-kira amalan itu diterima atau tidak, insya Allah nanti disambung kembali. Jadi tentang ikhlas ini ya semuanya ada 15 halaman
15 halaman ya Pak Ketua ya. Insyaallah Pak Ketua ya, insyaallah mari kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Semuanya ikhlas itu hanya kita yang tahu dan Allah, orang lain tidak ada yang tahu. Maka niat pun ya, niatkanlah apapun bentuk amalan kita dengan keikhlasan karena Allah. Inilah yang dapat saya sampaikan di dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Insyaallah ada manfaatnya khususnya buat pribadi saya sendiri dan umumnya untuk para jamaah sekalian. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Barang siapa takut kepada Tuhannya dan mengharap pahala darinya, maka lakukanlah amal baik dengan penuh ikhlas. Jangan mempersekutukan seorang pun dalam bentuk beribadah, beramal kepada Tuhannya. Insya Allah ya, kita kembali kepada Allah dengan ikhlas. Amin ya rabbal alamin. Mari kita doakan sama-sama untuk sahibul bait, sahibul hajat. Insyaallah rumahnya penuh dengan keberkahan, rahmat inayah ma'unah dari Allah Subhanahu wa taala. Rumah yang telah dibacakan surah Yasin, bacakan tahlil, mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Biniyatil qabul wa tamami kulli sukin wa maqmulin wa syaisanis zahiran wa batinan fid din wa dunyal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana ولوالدينا آمين. يا أمان الخائفين نجنا مما نخاف. يا أمان الخائفين نجنا مما نخاف. يا أمان الخائفين نجنا مما نخاف. يا لطيف يا شفيع يا كفيل يا حفيظ. 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 بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بالله التوفيق والهداية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah.